Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala kebaikan dan kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan online kali ini. Kami berterima kasih kepada Ibu Astuti Mustaqim SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang telah mengamanahkan kami untuk memaparkan materi yang diberikan, yaitu pengorganisasian dalam manajemen. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton presentasi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Nanda Jafar selaku moderator kelompok ini. Bintang Audila Sakila sebagai pemateri pertama, Nur Hikmah sebagai pemateri kedua, Muhammad Hendrik Budi Mansyah sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Hendra Setiawansyah sebagai pemateri terakhir. Baiklah, topik yang akan dibahas yaitu 1. Definisi organisasi, 2. Tujuan organisasi, 3. Fungsi organisasi, 4. Unsur-unsur organisasi, 5. Bentuk struktur organisasi dalam manajemen, dan 6. Bagan organisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian merupakan kata yang berasal dari kata organisasi yang mempunyai dua pengertian umum. Untuk pengertian yang pertama, organisasi merupakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Contohnya, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau bahkan suatu perkumpulan olahraga. Untuk pengertian yang kedua, ini berkenaan dengan proses pengorganisasian yang merupakan suatu cara yang mana kegiatannya dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pengorganisasian memiliki dua batasan. Untuk batasan yang pertama yaitu organization yang merupakan kata benda, dan organizing yang merupakan kata kerja yang menunjuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dari manajemen organisasi yang pertama yaitu tercapainya cita-cita bersama, yang kedua mendapatkan keuntungan, yang ketiga tercapainya target waktu yang telah ditetapkan, yang keempat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian manajemen ada 3. Yang pertama yaitu fungsi pedoman, yaitu artinya bahwa setiap organisasi akan memiliki arah tujuan yang jelas, apa yang harus yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta pedoman dalam melaksanakan setiap aktivitas di dalam rangka organisasi tersebut dalam rangka tercapainya tujuan yang akan diharapkan. Yang kedua yaitu fungsi legitimasi, yaitu akan sangat berperan bagi tercapainya tujuan organisasi, karena dalam mencapai tujuan organisasi akan memberikan rasa aman, keyakinan serta dukungan sehingga memaksimalkan setiap aktivitas yang dilakukan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi rasionalisasi, yaitu di mana tujuan organisasi diperlukan adanya anggota organisasi tetap fokus dan berpikir logis, rasional, dan upaya sedapat mungkin memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur-unsur manusia dalam kurung main. 2. Barang-barang dalam kurung materials. 3. Mesin dalam kurung machine. 4. Metode dalam kurung method. 5. Uang dalam kurung money. 6. Pasar dalam kurung market. Struktur organisasi dalam manajemen. Organisasi lini. Struktur organisasi lini yang diciptakan oleh Henry Fayol ini merupakan struktur ini menggambarkan tekanan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh manajemen puncak atau manajer atas yang diterapkan pada karyawan untuk mencapai keberhasilan.
keberhasilan. Yang kedua itu organisasi lini dan SAF, merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para SAF, di mana SAF berperan memberi masukan, bantuan, pikiran, saran-saran, dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor. Organisasi matrik. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi suatu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Bagan manajemen. Dalam manajemen menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai pemerintah. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang terakhir itu tingkatan manajemen. Itulah pembahasan materi kelompok kami, yaitu tentang pengorganisasian dalam manajemen. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi. Tujuan setiap organisasi tentunya bisa berbeda dan bermacam-macam tergantung dari organisasi itu sendiri. Dengan adanya manajemen organisasi dalam perusahaan, diharapkan dapat membentuk kinerja karyawan yang lebih efektif, terutama dalam hal koordinasi antara departemen atau divisi. Sebagai catatan, manajemen organisasi yang akan dimaksud di sini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di dalam bisnis atau perusahaan, sehingga manajemen organisasi lebih dikaitkan dengan seni untuk mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan. Dalam hal ini adalah karyawan. Demikianlah kesimpulan yang saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 pamit mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.